di part sebelumnya. Apa yang dirasain pada malam itu? Kaki udah mati bang. Jadi udah gimana, selonjoran, ya udah kaku. Jadi mau gue cubit, mau gue pukul itu nggak berasa. Jadi hitungannya mati kan, mati ini sampai sini. Gue inget banget katanya kalau orang meninggal itu dari ujung kaki kan, yang pertama dicabut gitu. Gue udah berpikiran di situ, oh, ini udah waktunya gue kali, gue gitu. Lebih dari 3 bulan, Elsa terus menderita dengan penyakitnya yang semakin lama semakin parah. Hingga akhirnya udah pasrah, gue udah ikhlas kan di situ ya. Gue juga udah ini. Dan selama gue di situ nih bang, gue bukan cuman ngandelin om gue bang. Jadi gue udah kesono. Jadi om gue itu udah nyari info sini, nyari yang kiai. Emak gue nggak pernah pergi ke dukun, keluarga gue nggak ada pernah yang ngusulin coba ke ini. Pas didatengin itunya dukun, emak gue balik lagi nggak mau. Kiai, emak gue tuh percayanya gitu ya, nggak percaya ke dukun gitu bang. Terus saat itu emak gue bang tidur nih, samping gue meluk gue bang. Tapi posisi gue nggak tidur, gue ngegerak-gerakin kaki gue tapi nggak bisa. Gue pikir ini udah waktunya kali ya, kata gue udah waktunya. Terus gue merem tuh di situ, ikhlas, nyoba buat ikhlas gitu bang, ikhlas. Pas gue melek lagi bang, di jendela samping kiri gue tuh bang ada makhluk genderuwo kali ya, hitam, tinggi, gede, berbulu, gorila 2 kali lipat kali ya, serem. Di pojok teriak-teriak tuh di situ, sono lu pergi. Ya emang gue bingung, pergi ke siapa? Yang ngeliat kan gue doang. Akhirnya om gue datang, udah jikir aja kata dia kalau mau tidur. Dan dia tuh ngeliatin gue mulu tuh bang. Nah gue berpikir kaki gue udah mati, sosok hitam itu aja mungkin itu malaikat kali. Ngerti gak bang? Gue pikirnya masih ke situ. Tapi om lo yang bisa ada pada saat itu? Ada. Dia nggak lihat makhluk hitam itu? Dia tahu, cuman kan ada posisi ada ibu gua, nggak berani. Om gua tuh ngerti apa yang gua maksud, cuman nggak ngomong ke ibu gua. Ibu gua udah merem aja tuh, gua udah nggak mau melek. Terus saat itu bilang jikir aja ya, jangan lepas, kata om gua. Pokoknya jangan lepas, jikir katanya. Akhirnya gua nurut, gua jikir aja terus. Nah itu jam tengah malam ya bang. Tengah malam, berhubung ibu gue bohong kalau ibu gue tidur pules ya kan saat itu, namanya orang tua kan. Nah gue pura-pura merem tuh bang, pura-pura tidur biar gue tahu emak gue gitu. Akhirnya emak gue keluar ngambil wudhu, sholat samping gue bang, sholat tahajud di samping gue. Ibu gue tuh berdoa, gue denger banget doanya sambil kesegukan nangis ya. Doanya tuh sampai ibu gue tuh bilang gini, ya Allah ya, cabut penyakit anak saya, sembuhkan anak saya, kata itu, ganti ke saya, tumpahin ke saya gitu bang. Ibu gue denger jelas, gue denger bang gue berdoa gitu, biar saya aja yang mati, kata ibu tuh. Anak saya satu-satunya, gak sanggup kalau sampai ditinggalin, lebih baik saya yang tinggalin, kata ibu gue gitu bang. Itu parah. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain bang. Gue mau gimana, mau nangis, air mata gue saat itu udah gak ada, udah habis. Sampai lo mau nangis aja gak bisa? Gak bisa. Sampai jadi ya gimana, orang nangis terus gak bisa nangis, jadinya sesek kan, sesek. Ibu gue tuh berdoa, ya Allah angkat, ya Allah tuker sama nyawa saya, ya Allah biar saya aja yang duluan. Ibu gue situ bang sampai subuh ibu gue tuh nggak lepas mata, jadi sampai nungguin subuh gitu bang. Jadi nyambung dari tahajud, 'tahajud, 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 '
Terus besoknya nih bang, setelah gue ngeliat makhluk itu ya, gue kan pengen pipis. Kan tadinya seperti biasa nih bang, gue pipis biasa. Tuh gue pengen pipis, nggak bisa bang. Gue kayak kencing, nggak bisa. Akhirnya gue ibu gue tuh bilang ke om, si Elsa nggak bisa pipis katanya gitu. Berusaha ke kamar mandi, bolak-balik digendong bang, bolak-balik ke kamar mandi, nggak pipis. Terus kata om gue, kan dipakai pampers ya saat itu. Kata om gue, nanti kalau pipis aja ya, nggak usah di kamar mandi katanya. Maksudnya pipis di tempat aja karena udah pakai pampers. Wah udah parah sih, kondisi gue tuh udah parah banget. Sampai nggak bisa pipis? Nggak bisa. Itu seharian nggak bisa pipis. Ya udah, akhirnya kayak dipancing gitu loh bang. Gue makan apa nih, minum apa gitu biar pipis. Tetep baju tuh di situ gue nggak mau minum. Jadi kan kalau pikiran gue tuh kalau gue minum numpuk di dalam, nggak bisa dikeluarin, gue makin sakit. Akhirnya paling minum sesedot, yang penting ada tetesan air ke tenggorokan gitu. Saat itu ya, sehari nggak bisa pipis. Oke, mungkin besok gue nungguin tuh. Abis itu nggak pipis lagi. Nah, pas hari kedua gue nggak bisa pipis, jadi matinya itu naik bang dari ujung kaki, jadi langsung sini ke paha, lumpuhnya. Makin stres dong gue. Tapi gue nggak nunjukin ke ibu gue gitu. Padahal ibu gue mijitin ini gue, tapi gue nggak berasa karena emang mati kan. Ya udah, gue nggak bilang ke ibu gue, takut pikiran kan. Ya udah, gue diem aja. Itu hari kedua gue nggak bisa pipis. Akhirnya keluarga juga ngambil tindakan. Mungkin gue nggak tahu om gue dapat info dari mana ya, namanya orang ikhtiar kan ya. Dapat info besok bawa ke Tasik. Nah om gue yang kedua ini kan pulang, terus kan dia kan ada kendaraannya, ada mobil, pulang. Dia sampai bela-belain nggak kerja bang demi ngantar gue ke Tasik gitu, ke Tasik. Gue berangkat ke Tasik. Gue tuh dibawa ke salah satu pesantren bang. Gue nggak tahu itu desa apa ya, gue nggak kepikiran di situ. Intinya gue tahu itu Tasik di situ. Dan itu tuh kenalan om gue, kenal udah akrab gitu. Kenapa nggak bilang dari kemarin katanya. Itu udah mau bulan kelima bang. Setelah gue di pesantren itu, gue dibawa ke ini satu ruangan biasa, ruangan khusus gitu ya. Ramai banget bang, santri-santrinya gitu. Jadi kan kita tuh ada hiburan ngeliatin santri gitu. Intinya ada sedikit kebahagiaan lah. Jadi keluar, udaranya juga masih sejuk ya, kiai ya. Cuma sekarang udah almarhum. Ya. Dia kenapa nggak dari kemarin kata, ini udah parah kata dia gitu. Ini udah parah kata. Udah ayo insya Allah katanya. Nggak ada yang terlambat kata dia gitu. Akhirnya gue dibawa, tidurlah gue di situ bang. Nah karena gue saking pasrahnya bang, saking udah hampir menyerah saat itu, tidur tuh gue bilang gue bernazar sampai ya Allah, saya bilang kalau misalkan ngasih kesempatan saya untuk sembuh, kalau saya sembuh untuk kayak seperti biasa, sehat lagi, seger lagi gitu bang, saya bernazar ya Allah, saya bakal tutup aurat, saya bakal berhijab, saya bilang gitu. Itu benar-benar dari hati yang tulus, pasrah gitu. Nah ini hari ketiga nih kan, pengen pipis nih, gue pipis kan. Terus udah pas malamnya, nggak malam sih, jam 7-an ya, habis sholat isya, gue diajak ke suatu tempat atau suatu ruangan, kayaknya ruangan pengobatan dia juga. Cuman ibu gue nggak masuk bang saat itu, cuman gue sama kiainya tok itu. Kayak ada batu kali, tapi bukan di kali, di suatu ruangan. Oh di ruangan kayak kamar gitu? Kamar, cuman yang
masuk itu gue doang sama Pak Kiainya itu. Ditempelin perut, karena perut yang dirasa sakit, nempel di situ. Gue dikasih kantong plastik, Neng katanya dikasih tasbih juga. Ini tasbih, jangan berhenti berzikir ya selama pengobatan. Kalau kata kita selama pengobatan jangan pernah berhenti berzikir. Kalau mual muntahin aja, nggak apa-apa, ini udah disediain plastiknya. Katanya efeknya bakal mual katanya gitu. Oh iya, kata gue gitu, karena gue optimis kan, pengen sembuh. Nggak apa-apa, gue lakuin. Akhirnya selama zikir, selama pengobatan. Jadi si Pak Kiainya itu di belakang gue bang, nggak di depan, di belakang, kayak nyamping lah. Jadi saat zikir, wah gila, mual hebat di situ bang, muntah, tapi nggak keluar apa-apa, cuman air tok, nggak keluar makanan atau apa, enggak. Tapi hawanya itu mual yang luar biasa, sampai ibu gue juga kayaknya di luar panik gitu, terus muntah di situ, sampai nggak kuat nih, tasbih yang dikasih putus sampai nggak bisa gue pakai. Saking lu pegang yang kenceng. Iya, kenceng. Saking gue kenceng pegang sambil zikir, sambil mual, putus. Akhirnya nggak lama sih itu, langsung udah Neng kata dia gitu. Udah dah, yuk keluar kata dia gitu. Gue keluar, gue ke kamar lagi. Nah di situ bang, kan gue belum pulang ya saat itu, masih di Tasik gitu. Gue dikasih telur ayam kampung. Suruh nyari ayam kampung, telur ayam kampung yang masih hangat dari pantat ayamnya. Nyari kemana bang? Di kampung orang. Ngerti nggak? Itu keluarga lo yang disuruh nyari? Iya. Usahain dapet telur ayam kampung. Mungkin kalau ayam kampung di minimarket banyak ya yang langsung beli. Itu kan syaratnya harus masih hangat. Telurnya lagi? Minimal bener-bener dari pantat ayam langsung terus diambil. Kalau dari minimarket kan diolah-olah dulu gitu. Akhirnya ibu gue bingung bang, mau nyari kemana, kampung sendiri juga bukan, bener nggak, di Tasik kita nggak kenal siapa-siapa. Akhirnya usaha tuh ibu gue, usaha. Jadi dia kayak nyuruh tukang ojek gitu bang, nyuruh tukang ojek buat nyari telur ayam kampung, tapi yang bener-bener asli dari kandang gitu. Dapatlah bang 3, dianterin si ayam kampungnya itu, dapat 3. Jadi setiap pagi ritual gue sih selama penyembuhan itu, ini baru sekali sih itu terapi, telur ayam kampung merahnya dikocok sama kunyit, diminum. Mualnya kayak apa bang? Telur kampung mentah dikocok sama kunyit, diminum. Kalau yang putihnya dikasih daun seledri, terus di kompres sini ya, di iniin lah kalau kata kita mah ya. Nah di situ tuh udah mulai reaksi bang, pengen kencing, udah bener-bener di ujung. Bilang kan gue mah pengen pipis gitu. Langsung dibopong sama om gue, satu kanan om gue, kiri ibu gue, langsung dibopong ke kamar mandi. Pas di kamar mandi jongkok pakai sarung ya saat itu gue jongkok. Namanya udah pipis di ujung, aturan dibawa jongkok langsung keluar dong, enak. Ini enggak bang, harus pakai tenaga. Aduh nggak bisa, nangis lagi, keringet sampai keringet dingin. Gue ngeliatin muka emak gue ya, udah nangis lagi dia di situ sampai ngusap air mata lagi. Ayo Neng, bisa, kata dia gitu. Terus Pak Kiainya nyamperin, udah mau pipis ya? Iya. Yaudah kata dia. Pak Kiainya masuk tuh bang, dia jadi di kamar mandi gue berempat. Ubun-ubun gue nih, ubun-ubun rambut ditiup, nggak tahu dibacain apa, ditiup-tiup Pak Kiainya sampai ngucur, basah bajunya, ininya pecinya basah, ditiup, didoain biar pipis ya, mungkin nggak tahu, mungkin ini dia kali ya. Akhirnya pas gue pipis, keluar pipis gak bang,
alhamdulillahirobbil alamin. Emak gue ngedenger suara pipis gue, seneng kan. Itu tau gak bang, apa yang keluar? Itu yang keluar kelabang bang. Dari itu gue, pipis gue barengan. Kelabangnya gerak-gerak? Enggak, mati. Mungkin itu penghambat kali ya. Gue nggak tahu ya. Jadi setelah lo 3 hari nggak bisa pipis, pas lo pipis keluar kelabang? Iya. Mati tapi gue seneng banget pipis. Mau pipis aja seneng banget itu bang. Mau gue nangis, om gue nangis, gue apa lagi? Gue nangis karena seneng. Saking senengnya gue nangis. Alhamdulillah kata pak kiainya, Rabbil alamin, dah sembuh kata merinding gue, sembuh kata pak kiainya gitu. Insya Allah sembuh. Terus diambil tuh bang si kelabangnya itu, om gue yang ngambil. Jadi pak kiainya itu ngambil kayak plastik kecil gitu, plastik, bawa ambil katanya gitu. Karena belum disiram kan, jadi diambil sama om gue, sama emak gue, tempatnya diambil, dimasukin ke plastik, udah dikasih sama pak kiainya. Nggak tahu diapain saat gede. Segini kali ya. Tapi namanya kelabang kan geli bang. Mau kecil mau gede. Keluar dari pipis sendiri lagi. Iya. Langsung lega, seneng. Udah pas tidur juga, udah tuh bang ada perubahan. Jadi dari semenjak gue bisa pipis keluar itu kelabang, gue ada perubahan. Jadi gue minta makan sama emak gue. Pertama kali gue minta makan itu dalam sakit 5 bulan itu. Nah terus kata kayaknya kan pokoknya setiap waktu tuh Pak Kiai selalu nengokin gue bang. Jadi abis dia sholat Johor, abis sholat asar, maghrib, isya, dia selalu nengok keadaan gitu kan. Terus pas kiainya lagi nengok gue posisi lagi makan. Alhamdulillah udah bisa makan. Makan yang banyak ya. Iya. Terus kan rambutnya rontok nih bang. Rambut gue kan panjang. Dipotong ya rambutnya katanya ya, biar nanti rambutnya tumbuh yang lebih bagus. Ya nggak apa-apa kata gue gitu bang. Istilahnya di situ gue udah ada semangat hidup lagi. Jadi kaki juga udah mulai kerasa nih dikit-dikit gitu. Perut udah nggak sakit saat itu? Udah nggak. Udah nggak sakit. Berarti setelah bisa pipis dan keluar kelabang itu ya? Iya. Udah sekarang mah. Terus namanya ibu-ibu ya. Ibu gua ngomong gini, Pak, siapa sih yang bikin anak saya kayak gini? Gitu kan. Ya menggebu-gebu lah namanya mama kan. Udah, nggak usah dipikirin siapa yang jahat. Yang penting sekarang tuh fokus, anak udah sembuh. Iya. Tapi kan saya sakit hati anak saya diginiin. Iya, itu mah urusan Allah. Urusan dia sama Allah. Nanti ada balasnya. Gak usah kita dendam. Gak usah mikirin siapa yang jahat sama kita. Yang penting sekarang anak ibu udah sembuh, udah bisa makan. Pokoknya pakai itu ngomongnya jangan ke emak gue tuh jangan dendam, jangan nyari tahu siapa gitu. Jangan. Yang penting udah ketemu, sembuh gitu. Kan tujuannya itu kan datang ke sini. Iya sih kata ibu gua, iya kalau tujuannya emang buat sembuh ya sembuh, jangan yang lain katanya gitu. Akhirnya udah sembuh, makan nih bang udah bisa. Terus pasti mau pulang kan pakainya nggak mau ya dikasih, kita kan ngasih uang terima kasih gitu kan, terima kasih gitu, ditolak bang sama pak kiainya. Enggak, yang nyembuhin mah bukan saya, Allah, saya mah perantara aja kata dia. Lagian udah kenal sama ini nih anak buah saya, ke om gue itu tuh. Nggak mau dibayar pada saat itu? Sama sekali nggak mau dibayar. Itu berapa lama di pesantren itu? 5 hari? Iya, 5 hari. Bingung dong, nggak mau dibayar. Pokoknya bila ngasih duit ke kiai itu nggak mau dia bang. Akhirnya ada kayak tangan kanannya kiai, ngerti nggak, kayak asistennya lah gitu.
dikasih ke dia gitu. Ya udah buat apa kek gitu, yang penting mah dikasih gitu. Nolak juga. Udah nggak usah kata dia gitu. Beliin kambing aja kata dia gitu. Buat nyate anak-anak yatim di sini gitu Bang. Berhubung dia mintanya kambing, ya udah jadi uang itu nggak kita kasih Bang. Kita beliin kambing, nggak tahu harganya berapa. Saat itu langsung nyari kambing, om gue tuh langsung nyari kambing, dibawa. Satu aja jangan banyak-banyak ya kambingnya. Dibawain kambing. Montok banget kambingnya. Karena kan mintanya satu, ditambah mikirnya buat rame-rame, masa yang kurus. Dan pesantrennya gede lagi. Gede lagi, yatim lagi, 2 anak yatim kan. Akhirnya dibeliin kambing, pas mau pulang itu kan beliin kambing dulu. Ya udah diterima kambingnya sama Bang. Katanya buat nyate anak-anak di sini. Ya udah, karena dia nggak mau uang, maunya kambing, kita bawain kambing. Udah pulang ke Bekasi, kan nggak langsung pulang ke rumah Bang. Jadi pulang ke Bekasi dulu. Oh ya, ini rumah omnya ya? Iya, ada asupan, udah ada tenaga, udah mending gitu. Mungkin udah naik 2 kilo atau 1 kilo kali ya. Baru pulang. Nah di rumah udah bed rest, bener-bener istirahat. Pas nyampe rumah itu, ini kan jujur ya, nggak punya jilbab, mungkin punya, tapi nggak sebanyak atau orang-orang yang biasa pakai hijab. Baju panjang juga paling ada sih ada, cuman pada ketat gitu Bang. Aduh gimana nih, mau pakai niatnya mau pakai jilbab tapi nggak punya jilbab mah ada, cuman bajunya yang kayaknya nggak memungkinkan untuk pakai hijab gitu. Akhirnya pakai baju ibu Bang. gamis ibu ada tuh yang mendingan lah, warnanya kayak anak muda, pakai. Karena ini nazar pada saat itu. Iya, terus ya nanti ibu beliin jilbab yang bagus-bagus, ibu beliin baju yang bagus-bagus, nggak usah kata begitu kan. Nanti juga banyak sendiri, namanya orang udah biasa berhijab juga. Ya. Akhirnya ibu gue bener Bang, besoknya beliin kerudung selosin. Terus sekarang alhamdulillah Bang, karena gue tuh takut kalau sekarang tuh takut keluar rumah kalau nggak pakai hijab itu. Jadi hawanya gue itu, aduh, gue udah janji nih mau berhijab gitu. Gue udah janjinya bukan sama orang lagi, sama Allah gitu. Akhirnya balik lagi ke dalam pakai jilbab. Walaupun itu cuman beli sampo, udah nggak mau lah, gitu. Udah janji gitu. Akhirnya di situ sebulan 2 bulan sampai pulih gitu, alhamdulillah. Kan kontrol ke dokter juga ya, maksudnya asupan vitamin juga. Nah setahun kemudian nih udah sembuh, kan udah lama, akhirnya kan udah lama nggak kerja kan gue nih, gue izin lagi buat kerja Bang, kerja. Ada salah satu kerjaan tapi yang tidak mengharuskan gue berhijab saat itu, banyak banget kerjaan yang nerima gue tapi dengan syarat tidak berhijab. Gue nggak mau, gue tolak. Gak apa-apa lah, rezeki nggak kemana, ntar juga gue dapet tuh gitu. Maksudnya gue nggak mau loh ngorbanin cuman karena gue mau nyari uang, gue harus ingkar sama janji gitu loh Bang. Ya udah gue mundur lagi dapat kerjaan, mundur lagi karena nggak boleh hijab gitu saat itu ya. Ya udah sampai akhirnya jadi gimana sih, nganggur aja gitu di rumah. Terus itu udah 1,5 tahun, tahun 2015 nih. 2015 itu gue tahu siapa orang yang nyakitin gue Bang saat itu. Selama bertahun-tahun gue tahu akhirnya. Gimana caranya kok bisa tahu? Jadi gini, si Doni, tau kan Doni? Sama Bang Roni kan temenan. Nah si Roni ini kan dia berkeluarga nih, udah punya anak istri. Istrinya meninggal. Bang Roni? Istrinya meninggalnya juga nggak wajar Bang. Kenapa gue bilang nggak wajar? Karena sakitnya sama kayak gue. Cuman dia diponis dokter tuh paru-paru basah. Padahal masih muda, baru punya anak 2. Setiap malam dia jerit-jerit di rumahnya. Kenapa gue tahu? Karena kan gue deket, ya kan. Jerit-jerit. Dia tuh katanya ular. Di rumah dia tuh banyak ular, jadi dia tuh nggak mau nginjek ubinnya dia. Dia tuh selalu berdiri di atas bangku, kalau nggak di atas meja. Padahal nggak ada ularnya. Padahal nggak ada ular. Anak-anak semuanya bingung ular dari mana saat itu. Akhirnya meninggal.
gak lama meninggal ya kan, ya udah meninggal. Pas 40 hari, gue inget banget 40 hari atau sebelum ya, gue nggak tahu. Dia ke rumah Bang Roni ini, ke rumah nangis, minta maaf ke gue sama ke ibu gue. Lah kita bingung dong, kok minta maaf, perasaan nggak punya salah apa-apa gitu kan, karena sebelumnya kan nggak pernah berpikiran situ gitu. Kenapa minta maaf? Minta maaf, nangis Bang ke rumah. Teteh inget nggak yang waktu dulu teteh sakit tadi gitu? Iya, kenapa? Kata aku gitu kan, mau minta maaf kata dia gitu. Dan gue nggak paham, nggak ngerti gitu Bang. Dulu itu AA kata dia gitu. Maksudnya? Teteh inget Doni? Iya, kenapa? Dulu tuh Doni sakit hati sama teteh. AA bilang, ya udah ayo, gue punya kenalan dukun. Jadi niatnya dia mau pelet, malah jadinya kesantet Bang. Jadi salah, ngerti nggak salah? Iya. Kan kalau melet kan kitanya yang ngejar-ngejar suka sampai menikah gitu. Ini enggak, jatuhnya santet. Karena udah sakit hati. Gitu. Gak usah dipelet lah, santet aja katanya gitu. Iya. Akhirnya kena. Minta maaf Bang, nangis-nangis ke emak gue. Kenapa kok akhirnya dia jadi minta maaf? Gue nggak tahu ya, gue nggak paham. Mungkin inget dosa kali. Padahal gue nggak berpikiran sama sekali kalau yang sangkut paut sama kematian istrinya. Bisa jadi. Tapi nggak tahu. Pada saat itu lu nggak nanya alasannya kenapa? Nggak. Karena kan posisinya haru Bang saat itu. Akhirnya saat itu gimana? Pas dia minta maaf gitu? Kata sama gue ya udah dimaafin, itu udah istilahnya itu kan udah lalu katanya. Yang penting mah sekarang sembuh katanya gitu. Iya katanya, cuman mau minta maaf aja biar tenang katanya gitu. Udah situ Bang. Saat itu nangis dong pas denger kayak gitu? Nangis campur aduk, sakit hati. Maksudnya? Gak ngira ya? Gila. Jadi selama sampai 2015 tuh pengen lupain aja, nggak pengen nyari tahu ya? Iya, nggak pengen nyari tahu karena kan dibilang sama Kiai, ya udahlah yang penting sembuh. Ya udah. Akhirnya kan bener tahu sendiri itu. Allah nunjukin jalan gitu. Secepat itu malah. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali dari Kak Elsa, di mana kita jadi tahu ya betapa perjuangan seorang ibu dan keluarga dalam case ini adalah untuk kembali menyembuhkan penyakit Kak Elsa. Nah, sebelum gue akhiri, ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain sama Kak Elsa. Jadi pada saat itu, maksudnya tuh Roni yang nyaranin supaya Doni itu buat nyantet atau gimana? Ya, ya. Jadi si Roni ini, jadi kan yang suka sama gue itu Doni. Nah, temennya si Roni itu, si Doni itu bilang, gue sakit hati nih, katanya baru kali ini diginiin sama cewek, katanya gitu kan. Nah, tiba-tiba si Roni bilang, ya udah ayo, pelet aja pelet, kata dia gitu. Dan gue juga nggak tahu kenapa yang nyampenya santet. Kalau pelet kan, jadi Roni itu nyaranin buat pelet. iya. Tapi malah kenapa kenanya gue sakit? Kalau pelet kan gila kali ya, ngejar-ngejar lah intinya gitu. Kita tiba-tiba suka. Kalau ini kan gue langsung ambruk, sakit gitu. Dan setelah itu sama Roni hubungannya gimana sampai sekarang? Siapanya nih? Keluarga lu sama lunya? Biasa aja, karena istrinya udah meninggal, jadi dia udah nggak tetanggaan Bang. Sekarang. Tapi pada saat itu udah saling memaafkan gitu? Iya, udah memaafkan. Jadi ya udahlah, mau gimana? Ibu gue juga udah nggak ngungkit gimana-gimana, nggak nuntut gimana-gimana. Yang penting guanya sembuh udah. Tapi di sini unik juga ya. Akhirnya bisa ketahuan dan ngaku sendiri lagi. Iya. Gue juga nggak tahu Bang. Padahal sebelumnya gue nggak pernah ada nyangka buat ke itu orang, sama sekali nggak ada. Gue tuh mikirnya kena apes orang gitu, ngerti nggak?
Mungkin mau kena orang, kenanya gue nih. Jadi gue apes. Sama sekali nggak berpikir ke situ. Akhirnya. Iya. Ya, bisa gitu ya. Iya. Tiba-tiba nangis-nangis ke rumah minta maaf. Nah, Doninya sendiri sekarang masih suka ketemu? Enggak. Kan beda kampung bang sama gua. Enggak ketemu. Yang di dealer-dealer itu udah Enggak. Kan udah bangkrut. Oh, bangkrut. Bangkrut total. Makanya nggak ketemu. Iya. Jadi udah sepi sekarang mah. Jadi bangunan kosong lah. Nah, pada saat itu Kak Elsa, lu sempet nanya nggak sama si Roni itu, Doni sekarang kabarnya gimana? Pas dia ngaku? Enggak. Oh, nggak sama sekali? Enggak lah, mau ngapain. Ya udah yang biarin aja. Kita menunggu karma aja lah. Buktinya kan dia juga suka yang nyaraninnya aja. Cepet banget kan abisnya. Apalagi yang lakuin ya gue percaya itu aja. Bener ya kata pepatah, dalamnya lautan itu bisa kita ukur. Tapi dalamnya hati orang itu nggak akan pernah bisa kita tahu. Jadi yang gue dapetin dari pengalaman atau pelajaran yang ini sih, yang gue dapetin sekarang ini, yang penting hikmahnya itu banyak banget. Dari gue nggak hijab jadi akhirnya gue berhijab gitu loh. Banyak sih dari perubahan diri gue sendirinya itu banyak. Ya intinya sih kalau menurut gue ya, ketika kita misalnya ada masalah gitu ya, lebih baik diselesaikan secara langsung ya. Iya, ya itulah kita kenapa hati orang itu nggak ada yang tahu gitu. Mungkin baik di depan, kita kan nggak tahu di belakangnya dia sakit hati atau enggak. Padahal segitu maksudnya segitu aja gue nggak bener-bener nolak secara langsung loh bang, maksudnya. Ya kalau menurut gue ya wajar aja kalau kita nggak serken, ya sebenarnya baik lagi ke kita kan. Iya. Kita berhak milih gitu. Iya. Tapi ini jadi pelajaran juga ya, mungkin buat cewek-cewek atau cowok-cowok misalnya kurang serk sama orang, ya ngomongnya Ngomong itu aja. tapi dengan halus gitu mungkin ya. Padahal di sini lu juga nggak ngomong kasar kan? Enggak.